Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Fokus kita kali ini, kita akan bicara tentang transformasi desa Tumbang Marikoi, Kalimantan Tengah. Kita akan mengikuti perjalanan panjang dua suster dari Jerman, Suster Lydia dan Suster Anne. Di tahun 80-an mereka masuk ke desa Udik, namanya Desa Tumbang Marikoi, yang dulunya desa sangat tertinggal, terpencil di pedalaman, dan kini menjadi desa yang menjadi pusat kecamatan dengan nama Kecamatan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kita nanti juga akan menyaksikan beberapa rekan hamba Tuhan, rekan pengusaha, dan juga pengurus Yayasan Kristovirus. Mereka menyaksikan langsung perjuangan perjalanan mereka di Desa Tumbang Marikoi. Selamat mengikuti. Baru-baru ini kami merasa sedih karena mendengar kabar bahwa beberapa rekan pendeta meninggal dunia karena COVID. Bukan hanya itu, tetapi juga diberitahukan bahwa 115 dokter di Indonesia meninggal dunia. Itu berarti para medis, termasuk perawat, jumlahnya makin berkurang untuk menangani pasien COVID-19 ini. Benar-benar COVID-19 ini harus diwaspadai dan tidak boleh main-main. Kita harus disiplin dan secara ketat menaati protokol kesehatan. Tetapi ada berita lain yang membuat saya juga sedih, yaitu meninggalnya salah seorang pengurus cabang kami di Tumbang Marikoi, Kalimantan, Bapak Leon D. Mahis. Sebenarnya siapakah beliau ini? Saya mengenal Bapak Leon D. Mahis ini tahun 70. Pada waktu itu kedua suster kami, Suster Anne dan Suster Lydia, sedang merintis pelayanan medis dengan klinik apung menyusuri sungai-sungai Kahayan. Tetapi akhirnya dipandang bahwa itu kurang praktis dan tidak ekonomis, maka dicarilah lokasi yang disebut Tumbang, yaitu dua pertemuan antara sungai, Sungai Kahayan dan Sungai Marikoi. Nah, disitulah didirikan klinik daripada Yayasan Kristovirus ini. Nah, pada tahun itu di sana belum ada listrik. Banyak anak-anak yang perutnya buncit dan telanjang. Mereka cacingan. Namanya pun juga macam-macam, bahkan ada anak yang tanpa nama. Banyak yang sakit. Belum ada sekolah. Belum ada puskesmas. Belum ada sekolah. Baru dirintis, itu pun hanya SD. Dan belum ada gereja. Tetapi saya diundang oleh kedua suster kami ini untuk mengadakan KKR di sana. Wah, saya perlu bantuan untuk diterjemahkan dalam bahasa Dayak karena ternyata masih sedikit yang bisa berbahasa Indonesia. Pada waktu itu saya memilih tema Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kasih. Betapa besarnya kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Belum ada gereja, jadi KKR-nya sangat sederhana. Kami memakai speaker toa dan menjebol dinding kelas SD ini supaya bisa menampung lebih banyak orang. Disitulah kami pertama kali kenalan dengan Bapak Leon Mahis ini, dan dia termasuk generasi awal yang pertama kali bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan selanjutnya dia menjadi pengurus daripada Yayasan Kristovirus cabang Tumbang Marikoi. Itulah perkenalan saya dengan Bapak Leon Mahis. Kami berdoa dan titip salam empati kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya Tuhan memberi penghiburan dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Sekilas Kristovirus cabang Tumbang Marikoi.
Cabang di Tumbang Marikoi diawali melalui pelayanan Christus Tracker, yaitu Dr. Wanda dan Dr. Elizabeth, yang didampingi oleh Suster Gisela dan Suster Heidi Rose. Mereka bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum di Palangkaraya. Waktu itu belum ada sarana listrik dan ruang operasi yang memadai, tetapi komitmen mereka telah membuat orang-orang respek. Bahkan, hampir semua masyarakat mengenal mereka dengan baik. Pada tahun 1976, dua orang anggota City Sister, Suster Lydia dan Suster Waltraud, memulai pelayanan dengan sarana klinik apung yang bekerja sama dengan Epata Foundation yang diberi nama Tobiasi. Mereka menyusuri kampung-kampung di sepanjang Sungai Kahayan. Namun, pelayanan ini kemudian dihentikan karena kurang efektif untuk pasien yang perlu pelayanan rawat inap dan antibiotik. Selanjutnya, dengan permintaan dari kepala desa setempat, di tahun 1983 mereka mendirikan klinik permanen di Desa Udik, namanya Tumbang Marikoi. Klotok bekas klinik apung diserahkan kepada Epata Foundation, karena seterusnya Epata Foundation kurang bisa aktif lagi, sehingga mereka menyerahkan kepada Yayasan Christophorus. Di tahun itu, desa ini amat sangat tertinggal dalam segala hal. Tidak ada listrik, tidak ada jalan tanpa lumpur, tidak ada klinik kesehatan, untuk pendidikan hanya sampai SD. Mereka tidak mengenal KB. Anak-anak begitu banyak dilahirkan. Mereka telanjang dengan perut buncit karena cacingan. Mereka bahkan asal saja untuk memberi nama anaknya. Ada yang namanya Kaset, Sepeda, Norton, ada yang bilang terserah suster saja. Mereka dibesarkan hanya untuk membantu kerja di kebun dan hutan. Sekitar tahun 1987-1988, ketika Sisterhood merintis TK yang diberi nama Yerah Meel, mereka mendapat tantangan keras dari penduduk setempat, karena sebagian anak tidak lagi membantu orang tua berkebun. Guru TK kami ada yang hampir digolok. Mereka marah karena takut kalau nanti harus membayar mahal. Padahal anak-anak mereka justru diberi susu dan membayarnya pun dengan biaya yang sangat murah. Melalui tenaga Sisterhood, Suster Lydia dan Suster Ane, dibantu oleh Suster Puryanti dan Suster Yasnah, pelayanan klinik kesehatan Tobiasi mengalami perkembangan. Demikian juga pelayanan rohani, bekerja sama dengan Sinode GKE, Gereja Kristen Evangelis, yang semula hanya memakai rumah papan kecil untuk kegiatan kerohanian. Puji Tuhan, di tahun 1990 telah diselesaikan satu bangunan gereja yang megah dan besar. Semuanya dari kayu ulin yang diberi nama Pandohop, atau yang berarti penolong, dan diresmikan 27 Mei 1990. Pada tahun yang sama diadakan renovasi secara total bangunan poliklinik dan rumah tinggal untuk Sisterhood. Dibangun juga rumah untuk pasien rawat inap dan keluarganya, mirip rumah sakit. Kemajuan terus dicapai, dan antara tahun 1994-1995, seperti slogan akronimnya, Roda Besi, rohani, damai, bersih, elok, sehat, dan intelek, baik di bidang kesehatan, kerohanian, ekonomi, dan sosial, sehingga desa Tumbang Marikoi yang tadinya berlumpur dan gelap telah tertata rapi dan terang. Di kompleks Christophorus bahkan sudah memakai tenaga matahari untuk penerangan dan mengoperasikan komputer dan single sideband radio serta telepon satelit, sehingga bisa berkomunikasi dengan pusat Semarang, Kudus, Palangkaraya, bahkan pesawat terbang atau helikopter. Di bidang pendidikan, bersama masyarakat di sana telah dirintis SD dan SMP. Pada 6 Juni 1996 oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Persito Rasman, telah diresmikan sebagai SMP negeri.
Hal tersebut merupakan peristiwa bersejarah dan menjadi berita nasional yang ditayangkan TVRI. Tahun 2006, program pemerintah ingin meningkatkan tumbang marikoi dari desa menjadi kecamatan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Dr. Hafner K. Sandan dan Bapak Bupati J. Jude Anom telah menilai klinik Tobiasi ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan puskesmas sebagai salah satu persyaratan kecamatan. Maka, Christophorus Pusat kemudian mengutus tim Evangelis Andreas Kristandai, Bapak Insinyur Slamet Priyanto, Bapak Agus Waryanto, dan Bapak Urip Agus Sugito, dan pada tanggal 10 Februari 2007 di kantor Bupati Kuala Kurun telah ditandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah dan Yayasan Christophorus untuk bersama-sama menuaikan tugasnya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Desa Tumbang Marikoi telah dipandang layak oleh pemerintah untuk ditingkatkan menjadi kecamatan dan diberi nama Damang Batu, diambil dari nama seorang tokoh pemersatu. Sekarang di sana telah berdiri rumah dinas dan kantor kecamatan yang megah. Biarlah melalui percontohan yang nyata oleh orang-orang yang berkomitmen tinggi ini akan diikuti oleh banyak orang yang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memanggil kami untuk melayani Dia di bidang kesehatan, yaitu kami mau menunjukkan kasih Yesus secara praktis kepada mereka yang menderita. Kami harap melalui pelayanan diakonia, kami akan mempersiapkan hati masyarakat supaya mereka akan merindukan dan mau menerima firman Tuhan. Seperti dijelaskan oleh Tuhan Yesus di perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benihnya ke tanah yang baik. Kami sering berdoa supaya Tuhan Yesus akan memakai pelayanan diakonia kami. Tahun 1985 doa-doa kami dikabulkan, yaitu saat Pak Andreas Kristandai dan Pak Adi Sucipto mengunjungi kami pertama kali di Tumbang Marikoi. Kami senang sekali Pak Andreas bersedia datang ke desa kami yang kecil untuk mengadakan seminar dan KKR. Dengan persetujuan Sinode GKI di Banjarmasin, kami mengirim undangan-undangan kepada penetua-penetua jemaat di 25 desa yang terletak di daerah Kahayan Hulu Utara. Dan ternyata ada banyak penetua jemaat yang merasa tertarik. Seminar dengan tema Kekuatan Allah dan Kuasa Kegelapan diadakan pagi dan sore hari di gereja, khususnya untuk penetua jemaat. Lalu malamnya diadakan KKR untuk umum. Dengan telinga dan hati yang terbuka, mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andreas di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dengan berani dan terus terang, Pak Andreas menyampaikan bahwa setiap orang yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus tidak boleh menyembah berhala lagi dan harus membuang jimat-jimatnya. Puji Tuhan, di antara mereka yang mendengar khotbah Pak Andreas, ada yang mau bertobat, ada yang membuang jimatnya, ada yang berhenti merokok, ada yang disembuhkan. Luar biasa. Pak Leon de Mahis ada di antara mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Tuhan mengubah kehidupannya untuk menjadi teladan buat seluruh penduduk Marikoi. Ya, itu salah satu pengalaman yang sangat berkesan buat kami. Hal yang tidak disangka akan terjadi, saya membaca kemarin. Panggilan Pak Leon, Bapak Kris ke pangkuan Bapa di surga adalah hal yang kita semua tidak pernah menyangka. Pertama kali kami menerima kabar duka cita itu lewat telepon oleh Suster Christine sebelum kami sempat membuka WhatsApp. Mendengar berita duka itu kami sangat terkejut sekali. Saat-saat pertama kami tak bisa percaya peristiwa tragis itu. Ketika menyadari kenyataannya, air mata mengalir. Kami teringat
betapa Bapak Kris setelah bertobat berkobar buat Tuhan Yesus dan dengan begitu konsekuen mengikut Tuhan Yesus, membuang jimatnya dan juga jimat-jimat kepunyaan orang tuanya di rumah mereka di mana Bapak Kris tinggal. Setelah pertobatannya, beliau menjadi seorang saudara bagi kami yang kami sangat menghargai. Dalam begitu banyak hal yang sulit bagi kami untuk mengatasinya sendiri, Bapak Kris selalu siap ikut memikirkan, mendukung, dan membantu. Bapak Kris telah menjadi sahabat kami yang dekat dan kami merasa sedih sekali dalam usia yang belum begitu tua sudah dipanggilnya Tuhan. Renungan kami pada hari kematiannya dan kemarin, yaitu dari 2 Korintus, Allah telah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saat Bapak Kris bertobat, beliau telah menerima terang Tuhan Yesus di dalam hatinya. Bapak Kris telah boleh memancarkan terang Tuhan Yesus itu dengan sangat nyata di Tumah Marikoi. Harta itu kami punyai dalam bejana tanah liat, firman Tuhan katakan. Kita adalah orang yang fana. Sebagai bejana tanah liat kita dibuat dari bahan yang segera bisa didapatkan retak. Bejana tanah liat adalah bejana yang tidak sempurna. Namun Tuhan memakai kita sebagai tempat kehadiran terang-Nya. Kami berduka karena bejana Bapak Kris telah pecah. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Kris yang telah boleh menjadi bejana yang memancarkan terang Tuhan Yesus di Tumah Marikoi. Setelah cabang Yayasan Christophorus ditinggalkan Bapak Kris, pengurusnya semakin berkurang. Harapan kami bahwa mereka akan mendapatkan seorang yang dapat dipercayai untuk dimasukkan sebagai seorang pengurus yang baru. Kami sangat bersyukur pelayanan TK Yerahmael berjalan dengan begitu baik. Dalam tahun belajaran yang baru ini, banyak anak telah didaftarkan lagi, bahkan lebih sedikit dari tahun yang lalu. Kami harap sekali Ipur yang sedang masih ada di Palangkaraya karena ada urusan pribadi yang penting, segera dapat berangkat ke Tumah Marikoi untuk ikut melayani di TK, karena 2 guru memang kurang untuk mengajar dan mengawasi begitu banyak anak, apalagi kalau ada anak yang baru masuk. Kalau jumlah guru TK akan lengkap nanti, kami harap Ibu Beatrice segera akan ke Marikoi lagi agar mereka dapat dikuatkan. Selama masa COVID-19, jelas seminar dan program pariwisata pelayanan belum bisa dilanjutkan. Kami harap setelah masa yang sulit ini, visi itu bisa diteruskan lagi. Kami harap dan berdoa Tumah Marikoi akan dijauhkan Tuhan dari COVID-19. Terima kasih atas segala pikiran, dukungan, dan doanya Yayasan Christophorus Pusat untuk cabangnya Tumah Marikoi. Shalom Bapak Ibu, saya Simon Enaka. Mei 2008 menjadi salah seorang utusan pengenalan ladang misi dari GKI Karangsari Semarang menuju ke Kalimantan bersama tim dari Yayasan Christophorus, di mana Yayasan memiliki cabang pelayanan di pedalaman Tumbang Marikoi. Dari Palangkaraya kami diangkut dengan pesawat kecil ringan yang berpenumpang 4 orang termasuk pilot. Pilotnya masih warga negara asing yang datang dari negara maju menuju ke Kalimantan untuk melayani trayek udara. Di Tumbang Marikoi kami disambut Suster Lydia dan Suster Anne yang melakukan transformasi tidak tanggung-tanggung dengan melepaskan kewarganegaraannya dan menjadi warga negara Indonesia untuk mentransformasi di bidang kesehatan melalui poliklinik Tobiasi melayani kesehatan penduduk pedalaman dari beberapa desa yang perjalanannya kadangkala harus terhambat karena musim, dengan membuka pendidikan bagi anak-anak sekolah Yerahmael sehingga anak-anak pun boleh mengenyam pendidikan modern. Dalam perjalanan menuju ke beberapa gereja di desa-desa di atas,
kami juga melewati sebuah gereja di Tumbang Marikoi, GKI Pandohop, di mana kami juga melayani pemutaran film di sana. Beberapa desa yang dituju sampai ke ujung mendekati perbatasan Tumbang Mahuroi. Suatu hari kami dijamu di rumah suster, ada pembicaraan, ada rencana agar Tumbang Marikoi, Yayasan Christophorus dapat menjadi tujuan wisata rohani. Pembicaraan berkepanjangan dan rupanya ini adalah satu persiapan untuk masa depan. Suatu kali suster pensiun, orang Indonesia asli boleh menggantikannya. Kami juga dijamu di rumah almarhum Pak Leon Mahes, putra daerah yang setia, yang tegas dan rendah hati. Kami melihat suatu hari Pak Leon bersama seorang penduduk menggali liang kubur untuk mengubur seorang pasien dari poliklinik. Perjalanan kami ke Kalimantan melihat orang-orang yang luar biasa yang melakukan transformasi, sehingga hari-hari ini ada poliklinik dari pemerintah di sana. Ada perjalanan darat yang sudah tersambung. Ada hal lain yang kami tidak lagi bisa mengikuti karena 2008 sangat jauh sampai ke 2020. Dengan tidak ada suster, orang Indonesia telah menggantikan pelayanan di sana. Christophorus menjadi alat Tuhan bagi kemajuan suku terbelakang. Shalom saudaraku terkasih. Kali ini saya mau men-sharingkan mengenai transformasi yang terjadi di Desa Tumbang Marikoi, Kalimantan Tengah. Apa itu transformasi? Transformasi adalah perubahan yang menyeluruh dan berdampak besar bagi masyarakat, bagi bumi dan lingkungannya. Sebelum itu kita tentu akan bertanya, di manakah itu Tumbang Marikoi? Ketika saudara mengetik di Google Map, loh kok tidak ada? Ya memang tidak ada. Itu artinya apa? Suatu desa yang sangat terpencil, jauh dan kecil di tengah hutan rimba belantara Kalimantan Tengah. Makanya belum sampai terdata di Google Map. Saudaraku yang terkasih, kita mau lihat keadaan Marikoi sekitar 38 tahun yang lalu. Tidak ada listrik, bahkan sampai hari ini pun PLN belum masuk. Lalu tidak ada air bersih. Gereja hanya 10 orang. 10 orang itu dia punya kepercayaan double, animisme. Jadi susah bertumbuh. Tidak ada sekolah sama sekali. Perubahan besar terjadi. TK dan SD didirikan. Sekarang sudah ada SMP, sudah ada SMA. Gereja yang dahulu hanya 10 orang berkembang sekarang menjadi 600 orang. Gedung gereja yang dahulu kecil di rumahnya Pak Fransiskus sekarang dibangun gereja yang megah besar dari kayu ulin dengan nama Pandohop dari Gereja Kalimantan Evangelis. Christophorus sering mengadakan acara-acara untuk kemasyarakatan. Ada acara untuk remaja, pemuda, wanita, dan lain sebagainya. Acara-acara KKR. Sekarang juga di kompleks Christophorus sudah didirikan guest house. Jalan yang dulu licin menuju ke guest house sekarang sudah di semen, dipadatkan sehingga orang yang akan menginap akan gampang, mobilnya bisa turun sampai di depan guest house. Lalu juga ada perpustakaan yang baik. Itulah saudara, ada banyak sekali perubahan. Tapi Suster Lydia dan Suster Anne telah harus pulang kembali ke Jerman kira-kira 4 tahun yang lalu. Sekarang tugas Yayasan Christophorus untuk meneruskan estafet pelayanan yang sudah dilakukan oleh kedua suster ini dengan luar biasa. Kita boleh melihat
rumah Suster Kompleks Christophilus sangat bersih, rapi, kebunnya rapi, dan sampai hari ini pun semua personel di Yayasan Christophilus juga meneladaninya. Berbudidaya ikan lele yang sudah menghasilkan hasil lumayan, lalu dari kebun sayur dan buah-buahan juga hasilnya lumayan bisa dijual, dan biarlah ini terus meningkat sehingga Christophilus Tumbang Marikoi bisa mandiri. Demikian transformasi yang terjadi luar biasa. Dari yang tidak ada apa-apa, sekarang sudah ada apa-apa. Kita harus terus melakukan apa yang sudah dirintis oleh kedua suster dari Jerman ini. Kita terus lanjutkan sampai ke anak cucu, dan akan membawa dampak yang luar biasa buat kemajuan Desa Tumbang Marikoi, menjadi contoh bagi banyak desa di sana yang masih tertinggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya tertarik dengan Tumbang Marikoi. Kenapa? Karena Tumbang Marikoi adalah dulunya itu hutan lebat, gelap. Tetapi Tuhan mengutus dua wanita, yaitu Suster Ane dan Suster Lydia. Dan sekaranglah jadi berkat Tumbang Marikoi ada kantor Yayasan Christophilus, cabangnya ada di Tumbang Marikoi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada pengurus-pengurus yang saat ini melayani setelah Suster Ane dan Suster Lydia pensiun dan kembali ke Jerman. Kita tetap terus menjaga dedikasinya suster yang pernah mengajarkan kita, khususnya yang saya tahu adalah tempatnya selalu supaya dijaga areanya, yaitu kebersihan. Itu paling penting supaya kita nyaman, kita tinggal di situ juga nyaman, dan orang yang datang pun juga nyaman, ya. Jadi jangan lupa. Lalu juga pertahankan sekolah yang saat ini ada, yang saya tahu adalah playgroup dan taman kanak-kanak. Itu juga penting supaya terus kita memberikan pengajaran kepada anak-anak. Ya, selain pelajaran umum, kita juga harus memberikan pengajaran tentang kasih supaya mereka mengenal Tuhan yang baik dan benar. Ya. Walaupun pelayanan saat ini kita selalu bersama-sama, saya merasa perlu mengucapkan ikut berempati, yaitu teman sepelayanan kita, yaitu Bapak Leon Mathis yang selama ini melayani bersama-sama. Ternyata beliau dipanggil Tuhan. Saya atas nama BBH dan staf dan karyawan mengucapkan turut berempati sedalam-dalamnya. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat melayani Tuhan. God bless. Demikian kita telah mengikuti perjalanan panjang para suster bekerja sama dengan Yayasan Christophilus Semarang dan juga beberapa orang-orang lokal untuk memajukan Desa Tumbang Marikoi. Sekarang para suster sudah kembali ke Jerman, harus pensiun. Tugas kita lah untuk kita meneruskan perjuangan pelayanan di Desa Tumbang Marikoi. Sampai bertemu dalam Fokus Christophilus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.